Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamal Rasa. Saya dari Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah, nomor induk mahasiswa 221220001. Saya di sini akan menjelaskan tentang Nasikh wal Mansukh dari tugas Ulumul Quran. Nasikh wal Mansukh adalah teori ilmu Quran atau ilmu tafsir yang membahas tentang ayat atau hadis yang merevisi atau menghapus, sekaligus membahas juga tentang ayat-ayat atau hadis-hadis yang direvisi atau yang dihapus. Maka dari itu pentingnya kita untuk mengetahui dari Nasikh wal Mansukh agar kita mengetahui di mana ayat-ayat yang sudah dinasih dan dimansukh atau hukumnya yang sudah tidak dipakai agar kita tidak salah untuk menggunakannya. Pengertian dari Nasikh wal Mansukh. Dalam bahasa Arab, Nasikh wal Mansukh dibagi menjadi dua bagian kata. Yang pertama, nasikh yang artinya menghapus, sedangkan mansukh yang artinya ayat-ayat yang sudah dinas. Secara singkat, Nasikh wal Mansukh adalah teori ilmu Al-Quran yang membahas tentang ayat-ayat atau hadis-hadis yang direvisi atau merevisi serta tata caranya. Kemudian, dalil yang menyatakan Nasikh wal Mansukh adalah dalam surah Al-Quran, surah Al-Baqarah yang berbunyi, "Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, ayat yang kami sudah nas atau kami jadikan manusia lupa, maka kami akan gantikan yang dengan lebih baik daripada itu. Maka apakah kalian tidak melihat bahwa betapa agungnya atau besarnya Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala? Selanjutnya, macam-macam nas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yakni nas yang dilihat dari mansukhnya dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yakni nas yang mansukh hukumnya namun lafadznya tetap. Inilah jenis nas mansukh yang paling banyak, yang dimana hukum syar'i dihapus, dalil tidak digunakan, tetapi lafadznya tetap. Hikmah jenis nas ini adalah setiap bacaan yang dibaca itu tetap mendapatkan pahala dari ayat tersebut dan mengingatkan umat manusia atas hikmah dari nas, terlebih dalam hukum diringankan dan dimudahkan. Kemudian yang kedua adalah nas yang mansukh lafadznya namun hukumnya tetap. Al-Amidi rahimahullah telah bersepakat bahwa para ulama berpendapat atas terjadi nasikh dan mansukh atau penghapusan kalimat dan ayat-ayat dengan berbeda dengan kalangan atau kelompok-kelompok yang menyendiri dari kalangan Mu'tazilah. Hikmah jenis nas ini adalah agar ketetapan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih nampak, tidak dari sekedar sunnah atau dari yang nyata seperti Al-Qur'an. Seperti contohnya adalah yang dimana Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail lewat perintah Allah Subhanahu wa taala lewat perantara mimpi, yang dimana mimpi adalah jalur terendah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir adalah nas yang mansukh hukumnya dan lafadznya. Contohnya adalah ayat yang menyatakan bahwa 10 kali penyusuan mengharamkan pernikahan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa dahulu di dalam Al-Quran menyatakan bahwa 10 kali penyusuan mengharamkan yang diketahui. Kemudian dinaks menjadi 5 kali penyusuan yang diketahui. Setelah itu Nabi Muhammad SAW wafat dan itu termasuk bacaan yang diantara Al-Quran. Kemudian macam-macam naks yang dilihat dari naks yang dinasakh dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Al-Quran yang dimansukh dengan Al-Quran. Pada bagian ini, para ulama bersepakat bahwa adapun orang yang berpendapat bahwa Al-Quran itu tidak dinaks, maka perkataannya itu tidak dianggap. Seperti contohnya, ayat 65 yang dipansuh ke ayat 66 dalam surah Al-Anfal. Kemudian, yang kedua adalah Al-Quran yang dipansuh dengan As-Sunnah. Al-Quran dimaksud dengan sunnah dibagi menjadi dua bagian, yakni Al-Quran dimaksud dengan sunnah mutawatir dan ahad. Contoh dari mutawatir adalah dahulu Imam Ahmad menyatakan bahwa tidak ada naks dalam Al-Quran dan kecuali
Al-Quran itu datang setelahnya. Tetapi para ulama lain berpendapat juga menyatakan bahwa boleh dan terjadi nas itu boleh karena sudah ada hukum-hukumnya dan contohnya seperti penghapusan surah Al-Qulu dan Al-Hafid dan contoh-contoh yang lain. Kemudian yang ketiga, as-sunnah dimansuh dalam Al-Quran. Contohnya adalah syariat sholat menghadap ke Baitul Maqdis yang berdasarkan sunnah. Kemudian dihapus dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang menyatakan bahwa menghadaplah kalian ke arah Masjidil Haram dan dimanapun kalian berada, dan masih banyak lain contohnya. Kemudian yang keempat adalah as-sunnah dimansuh ke as-sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda, dahulu Nabi Muhammad SAW mengharamkan umatnya untuk berziarah, tetapi sekarang Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya untuk berziarah kubur. Nah, baik, kesimpulan dari pembahasan di atas adalah kita tahu bahwa di dalam Al-Quran ternyata ada nasih dan mansuh, yang dimana nas itu ayat-ayat yang dihapus, kemudian mansuh itu ayat-ayat yang menghapus, dan masih banyak lain lagi, ada dalil-dalilnya, kemudian macam-macamnya, contoh-contohnya, dan banyak juga pendapat para ulama yang menyatakan nas dan mansuh. Baik, apabila ada salah kata mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena kesempurnaan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.